Oke guys, sekarang tanggal 18 April, jadi saatnya gue nampatin janji gue. Drama life gue dimulai ketika gue masih SMP. Waktu gue SMP di SMP PSKD 1, gue udah mandiri dengan gimana caranya gue bisa jajan pakai duit sendiri. Karena gue bukan dari keluarga yang bisa dibilang nggak kaya juga, nggak miskin juga, cukup aja. Waktu SMP gue dagang nasi uduk. Gue beli nasi uduk 5.000 rupiah di dekat rumah. Terus di sekolah gue jual 7.000, gue ambil untung 2.000. Soalnya waktu SMP kita apa sih? SMP jajan nggak banyak-banyak. Zaman SMP gue nggak ngerokok, belum ada game online, masih rental PS waktu itu yang sejam 3.000, main Harvest Moon. Seru lah masa SMP zaman dulu. Kalau mau sesuatu yang gue inginin, gue bakal cari atau gue bakal kejar lewat cara yang nggak tahu gimana caranya, pokoknya ada aja. Dan SMP juga gue udah sering dengerin lagunya Iwan Fals, lagunya Slang. Gue suka sama lagu-lagu mereka karena lagu-lagu mereka itu yang terjadi di lapangan. Makanya setiap gue bikin lagu, selalu gue bikin lagu dengan kenyataan. Hidup gue juga nggak kayak anak yang pintar di depan kutu buku. Gue juga bandel, gue tawuran. Yang gue inget itu gue kena batu di pala gue di alis sebelah cambang sebelah kiri dan bocor. Itulah kado kenang-kenangan waktu gue tawuran zaman dulu. Gue juga tahu pasti kalian juga masih bandel, tapi kalau bisa di stop, jangan sampai meninggal lah tawuran kayak orang-orang yang lain. Gue sama seperti kalian lah, gue nongkrong main gitar di gang, cuma bedanya gue bener-bener nggak ngerokok SMP. Gue ngerokok itu umur 20. Itu kira-kira SMP gue. Dan sekarang saatnya masuk ke fase berikutnya. Waktu gue di SMA gue di SMA 30 Rawasari. Gue 3 kali jadi ketua kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Gue anaknya ceria, bergaul sama semua orang. SMA itu gue gak pernah punya rambut, gue selalu botak. Dari SMA memang gue udah suka banget hip hop. Ketika zaman gue SMA, hampir semua anak-anak muda atau pada zaman itu 2007-2008 itu lagi ngetren banget gigs metal. Tapi gue tetap beda sendiri. Gue main basket di tengah-tengah, botak, hitam karena gue sering main basket, jadi sering kena panas. Karena gombrong, baju gombrong, sepatunya sepatu basket. Udah suka hip hop dari SMA. Mungkin sampai gue meninggal nanti gue tetap bakal suka hip hop. Gak ada yang spesial waktu gue SMA, biasa aja. Gak terlalu jadi anak yang favorit di sekolah, gak disukain sama cewek-cewek, enggak kayak sekarang. Gitu. Karena saking serunya waktu gue sekolah di SMA gue punya prinsip itu kalau gue nggak masuk sekolah. Karena kalau misalnya bolos atau nggak masuk, itu gue kehilangan momen. Karena teman-teman SMA gue tuh lucu banget, selalu dihabiskan lewat bercanda. Jadi buat kalian, jangan sampai nggak masuk deh sekolah. Sayang banget, karena nanti banyak momen-momen yang lucu ketika kalian lulus sekolah. Kalian bakal kangen karena kuliah itu sangat berbeda dengan sekolah. Oh iya, satu lagi lupa, dari SMP gue tuh udah pakai anting karena hip hop. Pulang sekolah pasang antingnya. Ya seperti itulah. Setelah gue lulus SMA, gue bingung atau bisa dibilang frustasi karena gue nggak punya biaya untuk terusin kuliah. Sedangkan gue pengen banget kuliah di IKJ. IKJ itu Institut Kesenian Jakarta. Gue harus ngapain ya? Gue nggak mau nih, gue nggak kuliah. Gimana ya caranya gue kuliah? Disitulah awal gue jadi perokok aktif. Mungkin waktu SMA dulu sering nongkrong, cuman gue nggak ngerokok, terlalu sering ngerokok. Tahu-tahu ada suara motor RX King lewat. Nah ternyata itu adalah Rocky. Gue sama Rocky ini cuman sekelas waktu kelas 3, nggak terlalu deket juga waktu kelas 3, biasa aja. Terus gue panggil Rocky, dia berhenti. Disitulah kita cerita-cerita berdua. Lalu gimana nih, udah lulus, lo apa? Si Rocky kuliah di Bandung kalau salah. Di situ gue inget banget tahun 2010. Gue bilang, Pong, suatu saat nanti gue bakal punya cafe sama bakal punya distro. Gak kepikiran gue bakal jadi rapper. Itulah Rocky lah saksi hidupnya perjalanan gue dari awal banget. Waktu itu gue datang ke LLS Streetball tahun 2010. Disitulah gue ngeliat, oh ternyata ada komunitas hip hop di Indonesia. Dan gue mulai coba-coba, gue mulailah ikut kompetisi rap battle, yang dimana nanti gue pasti bakal kalah karena gue pemula waktu itu dan gue nggak jago rap battle. Di kompetisi rap battle itu gue ketemu dengan Lil Gucci. Di situ gue ketemu Melvin dan mereka bilang, Lex ikut aja ke Taman Menteng, dulu sering ada kumpul komunitas beatbox. Di situ ada Indo Beatbox. Nah akhirnya gue ke Taman Menteng guys. Disitulah gue ketemu dengan Felix, Melvin, dan ada Gazel atau Rando. Disitulah gue kenalan sama mereka. Awalnya gue belajar beatbox, kan beatbox juga salah satu dari elemen hip hop. Kenalan sama mereka dan jalur kita berpisah. Melvin dan Gazel terusin beatboxnya, gue sama Felix nge-rap.
Pada waktu itu Felix udah lebih dulu nge-rap dari gue. Dia punya lagu namanya Intermezzo. Itu nama grupnya Intermezzo, berdua sama Anjas. Dia udah sering manggung di pensi-pensi. Gue baru mulai karir gue 2011. Pertama kali gue manggung di ulang tahunnya Iren bareng Melvin, bareng Gazel. Itu 2011. Di situ gue masih belum punya lagu, masih nge-rapnya masih bodoh banget deh, bener-bener masih pemula banget. Dan akhirnya gue cari-cari kalau rekaman di mana ya. Felix kasih tau gue, ada nih teman gue, Okeng sama Kojek, dia punya family namanya Manggariot Clan. Bikinlah lagu pertama judulnya I Got Love. Gue tanya sama Felix, ada nggak sih beatmaker lagi? Gue mau bikin beat. Ada nih, namanya Zero One. Lo main aja ke sana ketemu, beatnya murah-murah kok. Itu 2011. Dan akhirnya mulailah gue ke Zero One. Gue inget banget, pertama kali gue datang ke Zero One, gue ketemu sama Dikal. Dikal udah jauh lebih dulu memulai karirnya di dunia hip hop. Dan gue ngobrol sama Mo Karisma. Mo Karisma adalah salah satu orang yang berpengaruh besar di karir gue atau di hidup gue. Dia mentor gue, dia yang ngasih tahu lo harus begini, lo harus begitu. Gue nggak tahu kalau nggak ada dia gue bisa jalanin karir gue apa enggak. Dan dulu nama gue tuh masih Uncle Sam guys. Mo Karisma yang kasih nama gue Young Lex. Hampir semua lagu gue musiknya Mo Karisma yang buat. Bahkan bukan musik doang, bisa dibilang Mo Karisma lah yang membuat Young Lex. Ya setelah dari Zero One, gue harus punya video klip. Gimana caranya gue punya video klip, gue nggak tahu. Karena dari segi keuangan pun nggak mendukung. Dari segi teknis gue nggak ngerti cara buatnya. Salah satunya cara adalah gue harus belajar buat sendiri. Kebetulan waktu itu ada pembukaan rekrutmen, pokoknya pelayanan di gereja gitu. Gue belajar multimedia, cara ngedit video, news gitu untuk gereja. Dan akhirnya gue bisa belajar ngedit dari situ. Gak mau tahu caranya, gue harus punya video klip sendiri. Dari mana ya? Gue punya teman gereja namanya Robin. Gue inget banget Robin selalu pinjemin kameranya ke gue. Kameranya itu 550D. Itu nggak salah tahun 2011. Oh ya, waktu itu juga gue bergabung sama komunitas flag football. Makanya video klip pertama gue judulnya Flag Football. Kalian bisa lihat di channel YouTube gue. Dan masih namanya Uncle Sam waktu itu kalau nggak salah. Prinsip gue itu kalian harus ngayal. Ngayal itu ditambah kerja keras sama dengan kenyataan. Itu rumus yang jadi pegangan hidup gue lah pokoknya. Catat rumus itu ya. Setelah video klip pertama dan gue sadar gue harus serius di bidang rap ini karena gue ngerasa passion gue di sini. Passion itu adalah hal yang lo lakuin tapi lo seneng ngelakuinnya. Dan alangkah bahagianya ketika lo ngelakuin hal yang lo seneng dan lo dibayar. Gue putusin untuk serius di karir rap, yang dimana kayaknya semua terlihat mustahil. Satu, gue gak punya uang yang cukup untuk rekaman. Kedua, gue gak punya pengalaman. Ingat, ngayal plus kerja keras dan ditambah doa sama dengan kenyataan. Itu rumus yang selalu gue pakai di dalam hidup gue. Karena apa yang gue capai sekarang di 2016, kayak 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu ketika gue mulai, itu seperti semuanya nggak mungkin terjadi, tapi it happen guys. Bikin lagu itu perlu uang yang lumayan, rekaman, beli musik, mixing, mastering. Jadi akhirnya gue kerja, dan akhirnya gue kerja di salah satu perusahaan. Gue kerja sebagai apa? Gue kerja sebagai staff gudang plus office boy. Job desk gue waktu itu adalah kalau misalnya teknisi pada mau pergi, gue yang siapin barang-barangnya kayak kabel, mur, dan lain-lain. Nggak ada kerjaan, ya gue nyapu, ngepel, cuci gelas, aqua galon habis ganti airnya, disuruh beli makanan. Dan yang lucunya lagi, ketika di tengah-tengah kerja, gue sambil nyapu, sambil ngepel, kalau break makan siang, gue tulis-tulis lirik di handphone BlackBerry gue tulis-tulis lirik. Gue coba-coba nge-rap. Karena masih belajar kan suka malu kalau kelihatan orang, terus kayak diceng-cengin sama teman-teman gue. Ceng-cenginnya sih nggak serius, kayak cie nge-rap, and then anak-anak mereka ketika mereka SMP, SMA, anak-anaknya pada ngefans sama gue, dan papanya cerita kalau gue tuh dulu kerja di situ. Mereka anaknya nggak ada yang percaya. Itu lucu banget. Gue kumpulin modal, gue keluar, gue resign, yang dimana ditanya apa alasannya resign, gue bilang gue mau serius di karir rap. Dan kayak diremehin, nggak mungkin lah di rap itu bisa menghasilkan uang segala macam. Tapi gue tetap percaya sama mimpi gue nggak pernah mau salahin mimpi gue. Duit yang kekumpul gue pakai buat rekaman, gue pakai buat bikin video klip, dan cari panggungan untuk cari nama sana sini. Duit habis tapi nggak terjadi apa-apa. Tapi gue nggak menyerah karena gue bandel. Gue bakal kejar apa yang gue mau. Apa yang perlu gue lakuin? Gue harus cari kerjaan lagi. Gue kerja di Blitz Megaplex. Gue kerja di situ sebagai boxcon yang jual tiket makanan dan jual popcorn. Gue orang yang visionary. Visionary itu apa? Visionary itu adalah hal yang kayaknya sekarang nggak mungkin,
tapi akan gue kejar. Atau orang itu ada 2 jenis, salah 3 jenis. 1, kalau lo nggak punya visi, lo sama aja lagi hidup di visinya orang lain. Contohnya seperti ini. Tadi kan gue kerja di Blitz Megaplex, sama aja gue lagi hidup di visinya orang yang punya Blitz Megaplex. Jadi kalau lo punya visi, berarti lo tuh hidup harus dalam visi lo. Tapi gue bikin rumus satu lagi adalah yang ketiga. Gue numpang di visinya hidup orang lain untuk kumpulin modal, dan modalnya gue pakai untuk memenuhi visi hidup gue sendiri. Singkat ceritanya, gue kerja di Blitz Megaplex untuk bikin lagu. Setelah berapa bulan gue resign, duit kekumpul, gue mulai lagi karir hip hop gue, bikin lagu lagi, bikin video klip lagi, gagal lagi, dan gue jatuh lagi. Dan di situ gue udah mulai cukup ngedown, malu juga sama orang tua karena ngomong serius mau nge-rap segala macam. Dan itu udah setahun gue nggak lulus SMA, gue belum kuliah, dan gue pengen banget kuliah dan masuk ke fase berikutnya ketika kalau nggak jadi juga udah gue nyerah. Pokoknya di Seba Alfa dekat rumah gue ada ruko-ruko, gue dagang lontong sayur di situ selama 3 atau 4 bulan. Gue kumpulin modal buat bikin lagu lagi. Lagu yang gue bikin waktu itu adalah Ini Gaya Gue judulnya. Jadi waktu itu 2012, eranya shuffle. Video klip itu lumayan booming di kalangan komunitas shuffle. Hampir setiap Sabtu gue manggung. Setiap Sabtu 2 panggungan, 3 panggungan. Dan banyak anak SMA yang nonton gue pas acara shuffle. Dan ketika mereka punya pensi di sekolahnya masing-masing, mereka request untuk minta gestarnya Young Lex. Dari situlah bola saljunya terus bergulir dari lagu Ini Gaya Gue. Gue nggak tahu YouTube bakal sebesar sekarang. Jadi setiap gue bikin karya, setiap gue bikin video klip, setiap gue bikin video manggung, gue hanya upload aja di YouTube. Prosesnya setelah lagu Ini Gaya Gue bikin lagu Single Wallace. Dan lagu ketiga yang booming juga, lagu Cewek Kece. Cewek Kece sangat fenomenal bagi gue karena banyak video-videonya terekam, masih ada footage-nya, dan bakal gue simpen buat film gue. Temen gue lagi makan warteg di daerah Otista, ada odong-odong. Kalau kalian tahu odong-odong itu kayak beca yang buat yang isinya lagu anak-anak, setelah lagu Cewek Kece. Terus ada pengamen yang pakai boneka, setelah lagunya Ini Gaya Gue. Cewek Kece sangat fenomenal karena ini satu-satunya video klip gue yang pertama kali sampai 1 juta views dalam waktu 2 tahun. Lagu Ini Gaya Gue yang fenomenal itu jadi soundtrack film Tak Sempurna. Lagu itu di-recycle ulang featuring Iwake. Dan akhirnya semua hasil uang dari manggung tersebut gue tabungin. Terkumpullah duit untuk bisa biayain kuliah gue sendiri. Gue akhirnya bisa kuliah di IKJ. Sekali lagi gue ingetin ke kalian rumus gue yang tadi. Ngayal plus kerja keras plus doa sama dengan kenyataan. Itu rumus dari gue. Hampir semua video klip gue itu gue yang buat sendiri. Video klipnya gue yang ngedit sendiri karena gue sadar kalau bayar orang pasti mahal. Jadi gue harus belajar sendiri. Dan ketika gue masuk IKJ di perfilman, makin bertambah skill gue, makin bertambah jam terbang gue di dunia perfilman dan video klip. Dan terus YouTube gue semakin besar. Gue dapat tawaran manggung di YouTube Fan Fest. YouTube Fan Festival pertama di Indonesia. Nggak semuanya bisa dapat panggungan di situ. Dan kayak salah satu yang perform di situ ada Overtones, ada Gamal Audrey Cantika, ada GAC, dan gue salah satunya perform. Jadi gue merasa kayak terhormat bisa manggung di acara sebesar itu. Dari YouTube Fan Fest, terus gue panggung dari kota ke kota, ke Medan, ke Lampung, ke Tual, ke Papua, ke keliling Indonesia lah pokoknya. Jauh-jauh manggungnya ke Bandung, ke Jogja, ke Solo. Nah di YouTube Fan Festival inilah gue bertemu dengan Skinny Indonesian 24, ketemu sama Reza Arab Octavian. Di situ kita tuh bikin ide untuk collabs bareng. Gue ada ide nih. Idenya apa? Gue nyeletuk aja GGS. GGS apa? Kata Jovi. Ganteng-ganteng swag. Terus kita semua ketawa-tawa. Terus kayak itu cuman ide bercandaan. Dan akhirnya gue rekaman. Terus mereka lagi pada ketemu Kemal. Mereka ajak Kemal. Terus ketika kita rekaman bareng Dikal, akhirnya Dikal pun ikut. Video GGS sangat meledak di YouTube. Kita semua pada bingung, gila bisa sampai 1 juta views dalam waktu 5 hari. Jadi kita semua pada kaget. Dan sekarang dalam 1 bulan sampai 4,3 juta views. Dan view masih berjalan terus. Mungkin dalam waktu setahun bisa 10 juta views, atau dalam waktu
Gue gak tahu berapa gak kebayar. Ingat gak tadi yang gue bilang, abis gue lulus SMA, gue lagi ngerokok stres, gue bingung mau kemana. Gue ketemu Rocky dan gue bilang, Rock, suatu saat gue pasti bakal punya cafe dan punya distro. Dan itu terjadi. Waktu itu gue bangun di Jacklot tahun 2015. Dan gue juga udah mulai merintis bisnis gue Yoks dengan modal seadanya. Gue ketemu dua orang tepatnya, Bang Reka dan Bang Ical. Gue ketemu mereka dan kayak mereka ngeliat, ini anak siapa sih kok bajunya kok bisa laku. Mulalah kita ngobrol-ngobrol soal bisnisnya ke depannya gimana. Ternyata Bang Ical ini yang nantinya akan menjadi investor Yoks. Kalian lihat mimpi gue 2010 setelah lulus SMA jadi kenyataan di 2015. Ada investor di bisnis gue. Sekarang gue running, buka toko pertama gitu buat toko kedua di Bekasi yang sebentar lagi bakal opening. Dan kita pengen buka 5 toko, jadinya 3 toko lagi di Jabodetabek, Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor. Jadi kalian lihat kan guys, semua yang kelihatannya mustahil tapi bisa jadi kenyataan. Dan scene terakhir di video drama live ini adalah superhero gue. Ini adalah yang nyemangatin hidup gue. Dia alasan gue untuk hidup. Dia alasan gue untuk berkarir, untuk sukses. Gue pengen beli rumah sendiri. Tebak siapa? Yes, mama gue. Gue sangat akrab sama mama gue. Sampai sekarang pun gue makan masih disuapin oleh mama gue. Mumpung orang yang gue sayang masih ada. Jadi gue mau banyak bikin memori dengan dia. Gue jalan, cerita, gue curhat sama mama gue tentang kerjaan gue, tentang karir gue, tentang apa yang harus gue lakuin. Kalian harus tahu, gue ini dari keluarga yang broken home. Gue gak punya papa dari umur 5 tahun atau 6 tahun, gue lupa. Tapi ingat, gak semua anak broken home itu harus jadi anak yang rusak. Gue gak mau banyak kata-kata lagi tentang nyokap gue. Gue sayang mama gue. I love you mom. Gak cuma mama gue doang, kakak gue support gue dari kecil. I love you Karirin, Bang Ipan, semuanya. I love you to dad. Semoga perjalanan hidup gue dari SMP sampai detik ini, sampai umur 24 tahun, ceritanya menginspirasi hidup kalian. Bahwa ingat, gue mulai dari bawah, I start from the bottom. Dan sampai sekarang pun gue masih tinggal di gang. Dan gue gak pernah malu akan hal itu, karena itu tempat dimana gue berasal. Thanks guys for watching this video. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, siapa tahu bisa menginspirasi cerita ini. Mohon maaf kalau uploadnya ada sedikit kesalahan teknis. Harusnya jam 7 tayangnya jadi lebih telat, karena hari ini adalah hari ulang tahun gue, dimana harusnya gue merayakannya, tapi gue gak mau. Karena gue udah janji sama kalian gue bakal upload 18 April. Karena tanpa Lex Sugar, tanpa kalian gue bukan apa-apa men. Gue masih orang yang sama, oke? So, sekali lagi thanks buat nonton video ini. Young Lex Yoks. Reza Octavian kolaborasi Diko. Fans angkat tangan, haters bisa angkat kaki.